Jumpa lagi di Arif TV, jumpa lagi di podcast sepatu. Dan kali ini kita akan review sepatu yang unik banget nih ya. Karena produsennya katanya sempat hiatus tuh. Betul. Sempat ya. Hiatus. Sepatu apa sih nih? Calvert Future Wave. Oke, jadi kali ini kita bahas Calvert Future Wave. Future Wave ya. Sebuah sepatu yang katanya direncanakan selama 1 tahun lebih sampai nggak produksi dulu ya? Iya. Atau nggak keluarin yang baru Bahkan dulu di ya? rebranding Instagramnya. Oh iya? Iya. Waduh, jadi Total. bener-bener niat banget. 1,5 tahun, 1 tahun lebih lah ya. Iya. Dia berusaha untuk balik lagi gitu. Betul. Cuman kali ini kita akan bahas dengan cara pro kontra kayaknya. Boleh. Saya akan Karena bela mati-matian. saya tidak membeli, salah satunya adalah karena ada ketidaksetujuan di sini. Oke. Dan ternyata dibuktikan pada saat dipakai sama Angga. Dan pas Kita- dilihat langsung. Dan kemudian dilihat langsung nambah lagi. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Oke. Bukan berarti ini sepatu yang buruk, Oh, tidak, enggak. tidak. Cuman saya mempertanyakan beberapa hal yang sebetulnya bisa dilakukan oleh Calvert untuk membuat impresi, paling nggak impresi saya, ya. Jadi lebih positif terhadap sepatu ini. Oke, tapi sebelum itu kita mulai dulu aja deh bahas dari strukturnya nih, dari atas gimana, dari atas ini, dari desainnya. Oke, kita lihat dari uppernya dulu. Oke, Untuk base-nya dia pakai mesh. mesh ya. Nah, Oke. dengan layer-layer. Ada layer. Ada layernya Oh, lagi. iya, ini layering banget ini Nah, sih. ini kan kayak ya. dari polyester lah ya, kayak dari Iya, poli. heeh. Terus juga di bagian paling luarnya itu ada suede. Jadi Yang di ujungnya ada di toe box ada sweat gini ya. betul, yang spesialnya adalah materialnya ini pakai, klaim dari mereka 100% kulit sapi. Serius? Iya, suede dari kulit sapi. Oke, kalau Gitu. sweat kulit sapi ya berarti ya wajar ya kalau harganya nggak akan bisa 200.000 gitu Nggak ya. mungkin Nggak dong. mungkin ya, nggak mungkin. Kecuali BU Iya. yang jual second. Nah, Terus terus sapinya lagi obral. Caranya gimana? Lanjut. mau nambahin nih ya, sapi bekas kurban. Tetap aja sama aja mahal juga. Nggak mungkin. Oke. Iya terus. Dan ada 3M reflektif di sini. Oh iya ada. Bagian uppernya Iya. ada 3 titik. Jadi kayak mata gitu ya. Betul. Dari depan tuh kayak mata Betul. gitu. Iya lucu. Pokoknya sweatnya ini dia ngelingkarin seluruh Iya, bagian di sebagian sepatu. Iya banyak sweatnya ya. Bahkan sweatnya ada 2 layer, terutama di bagian samping. Hangat Ini. nih sepatu harusnya nih. Nah, ya. Oh iya Kan saya betul ya. jelaskan. Oke. Langsung kebaca lu. Berpengalaman sekali memang Bapak ini. Nah, terus di bagian tangnya ini keren sih. Tangnya ya. Oke. Tangnya kayak sepatu bola ya. Betul. Iya Dan efek warnanya itu mirip-mirip kayak Nike Foam Posit gitu loh. Iya. Iya kan? Tipis gitu tangnya ya. Tipis dan ada bolong-bolongnya. iya, Mantul-mantul pantulannya ada tuh bolong-bolong gitu. keren gitu. Biasanya kan tang dibikin kayak busa gitu tebal nih kan. enggak dibikin tipis. Kalau dari tipisnya mengingatkan kayak sepatu bola atau sepatu olahraga Iya. gitu ya, sepatu running tipis, ada yang pakai tipis di atas gitu ya. Jadi bukan yang tebal kayak sepatu skena itu ya. Enggak, ini lebih kerasa ngemeluk kaki sih karena langsung Iya, nyentuh iya. kan dan dia ngebentuk banget Iya, punggung kaki. Dan kalau tadi ngomong sepatu ini anget memang, tapi dibantu sama Oh di tangnya ini ada Di tangnya ada bolong-bolong. bolong-bolongan ini. Oke, di tangnya ada bolong-bolong Yang begini. kalau- Gede-gede ya bolongnya ya. tunjukin jari sebetulnya tuh, nah Jarinya tembus. harus Jadi kelihatan harusnya ya. ada Betul. angin lah, ada ventilasi Iya, lah, ada ventilasi lah ya. gitu. Masih ada yang bisa nguap lah keluar. Betul. Kita sekarang ke sock line dulu baru ke Iya, insole. Nah oke. sock liningnya ini lumayan tebel. Mereka ngeklaim kalau ini 5 mm. Emang tebal sih ini. Tebel Emang kan. tebal. Jadi lumayan ngasih kenyamanan walau inilah ya agak-agak terasa ngambang kakinya ketika dipakai. Oh gitu. Iya, jadi mungkin balik lagi karena bobot sepatunya lumayan berat, Nah itu Ini sih ukuran yang, 42 ini yang loh. saya rasakan 42 kok rasa 46 gitu. ya kan? Bobot sepatu agak berat, jadi diakomodir dengan foam yang lumayan tebal supaya nggak begitu kerasa lah bobotnya ketika lagi jalan. Oke. Ilusi sih, tapi Ilusi. yang dirasakan sejauh Karena ini nyaman. begitu. Karena nyaman. Iya, karena nyaman. Dipeluk dengan nyaman. Oke. Terus di insole-nya memang tidak ada yang spesial Nothing gimana-gimana. special, ya. Ya udah cuma pakai Flat aja ya. Oke. Tapi paling Eva nggak foam. ya Eva foam ya. 2 mm dan di dalamnya ada ornamen estetik. Ada ornamen estetik yang Iya, ada buat apa tulisan tapi itu lagi. ya straight to the. Kali aja mau nyimpen ini Oh, iya. insole-nya. Oh, Jadi kita bisa langsung langsung pakai di dalam situ. menjejak ke bumi. Ini NMD atau gimana?
Kan kalau NMD kan begitu kan. Sorry, saya harusnya pro. Ini biar keren Pak. Biar keren ya. Stride to the future. Oke. Future Oke, kita bicara future ya. Oke, siap. Oke. Future. Nanti jelaskan dulu. Yuk, menjelaskan dulu. Oke, Karena dan future wave kan future namanya. wave. Iya. Dan dibantu sama lacing yang pipih gini nih, flat gini nih, Lacingnya supaya flat. lebih meluk Iya, lagi iya, ketika kita lagi Iya. ngikat. Ini Dan ada- lubang yang paling atas ini ya. Jatuhnya buat runner's knot, bisa Runner's buat knot runner's ya? knot. Kok agak tinggi runner's knot ya? Biasanya Iya. kan dia naik ke atas terus, nanti runner's knot Iya, agak baru rata agak gitu atau rata, ke belakang iya, gitu. Ini runner's knot kok Agak tinggi memang. agak tinggi ya? Tapi sebenarnya ini ngebantu buat, karena gini, sepatu ini sizingnya itu kalau aku harusnya beli ternyata di downsize. Oh, Satu setengah- ukuran. Satu ukuran. Satu. Jadi ya harusnya ini berarti beli yang ini kan 42, beli 41 berarti. Berarti ini kalau yang true to size ini sebetulnya 43 berarti. Rasanya gitu karena Rasanya dia kayak aku, pakai 43 iya, ya. karena dia aku lebar banget. Dan jatuhnya kalau kayak nih lihat kayak di bagian sini sengaja nih. Ini aku agak renggangin, yang ini enggak. Oke. Ini lebih ngikat, lebih Oh, meluk ini kaki, ketan lo tapi ya berarti ya? iya, kerasa panjang banget sisa Tali jadi panjang talinya. banget ya? Iya. Iya. Karena itu biar lebih ngikat kaki. Bisa pakai runner shot juga, tapi kalau aku sih prefer di downsize aja mendingan. Oke, berarti dia ukurannya gede. Ini catatan ya, berarti ini ukurannya sedikit lebih besar ya? Iya. Ya, oke. Lalu tadi upper udah ya? Upper berarti ya. insole udah, sekarang midsole-nya. Midsole. Midsole-nya terbilang lumayan Lumayan seperti Hoka. lumayan tebal tapi nggak yang empuk-empuk banget Ya, ya. lumayan. Tampilannya kayak Hoka Bondi, Belakangnya kayak agak-agak ya Hoka ya gitu. Bondi. Ya kan sama seperti waktu kemarin kita bilang ini seperti agak-agak seperti Hoka belakangnya Iya. kan. Ya memang sama gitu juga. Kayaknya mungkin karena masih jadi standar nyamannya kebanyakan orang. Untuk sekarang ya, untuk sekarang ya. Untuk standar. sekarang. Tapi beda banget ya, keras ya. Iya. Empuk gak sih nih? Cushioningnya gimana sih si midsole-nya Oke. ini? Aku ngerasa karena si Eva Foam-nya ini lumayan ngebantu loh untuk. Lumayan ngebantu ya? Iya, ini lumayan ngebantu untuk ngasih nyaman ketika kita lagi ngejejak, lagi kita lagi ngelangkah, Iya. berpijak gitu. Dan sepertinya midsole-nya kenapa dibikin agak sturdy dibandingkan tampilannya, itu supaya lebih stabil. Iya, midsole-nya itu empuk. Harusnya ini empuk sih, tapi bukan yang paling empuk yang pernah dilihat. Terus Ya. dia dibuat lebih stabil karena ada outsole-nya lagi nih di Betul. belakang nih. Betul. Yang di part belakang ini, U-nya di belakang ini. Mm-mm. Ini lebih kelihatan kalau lo belinya yang warna abu-abu deh, bener deh. Iya sih. Karena Bawahnya black on black hitam, gak kelihatan ya. mana outsole-nya ya. Technicalities Segini. banget itu, tapi nggak apa. Jadi ini sebetulnya ini outsole ya di belakang ini ya. Di sini sampai di sebelah sini. Ya, Itu. tapi berarti safe to say bahwa benda ini sepatu ini lumayan stable ya. Iya. Bukan lumayan sepatu stable. yang tidak stable gitu kan, bukan terus empuk-empuk nggak stabil gitu kan. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kenapa beli yang warna hitam ini tadinya mau dijadiin daily beater. Daily beater. Daily beater. Oh, itu sebabnya pakai yang hitam-hitam semua. Ya. Terus Tapi kenapa nggak jadi itu daily- rencana. Oh, rencana kan? Karena Oke. setelah dipakai, Heeh. karena balik lagi, mungkin karena size-nya lumayan kegedean. Heeh. Kedua, ternyata beneran anget, Pak. Beneran anget. Bukan untuk Jakarta. Bukan untuk Jakarta. Bukan untuk Jakarta Untuk dalam ya. ruangan aja. Untuk dalam ruangan masih oke lah ya. Dalam mall masih oke. Dalam mall Dalam masih mall kalau oke. dingin, apalagi kalau hujan-hujan dalam mall. Bener. Ya oke, adem kan tuh. Atau kalau dingin. kalian kemana-mana pakai mobil, kalau saya kan commuting. Nah ini tadi mau dijadiin daily beater buat commuting, cuma ya nggak jadi karena Ya itu ya. gerah. Gerah ya. Terus ada apa lagi ini yang kita bahas dari desainnya, dari feel-nya. Ya tadi kan udah satu miss ya gara-gara sizing salah itu ya. Itu masalahnya beli online kan? Betul, betul. Mau belanja online gitu. Sayangnya di situ. Kalau gua sih ya, gua punya beberapa masalah melihat sepatu ini sih sebetulnya. Tapi masalah ini semua mengerucut dari terinspirasi dari 90-an. Objek-objek 90-an 2000-an gitu. Berhubung saya anak angkatan 92 ya. Oke. Buka-bukaan nih sekarang gua angkatan 92 ya. Jadi prime time gua main itu di tahun 90-an. Iya. Saya tidak merasa pernah punya sepatu seperti ini gitu. Jadi tidak pernah merasa ini membawa gue balik ke oh iya ya zaman SMA zaman kuliah tuh begini ya gitu enggak gitu loh. Oke. Itu tidak membawa gue ke situ. Even garis-garis gitu. ini, Pak. Kayak itu Enggak. modelnya kayak Atari loh. Oke lo. Atari itu 80-an Pak. Itu salah. 80-an kalau Atari itu. Iya saya punya Atari Kayak logo juga Atari kan? gitu.
Iya, tapi tidak juga sebetulnya gitu, nggak juga. Ada masa-masa silver itu, Atari pun ada silver tuh ada masanya. Tapi nggak ngebawa. Entah kenapa tidak membawa ke arah sana gitu. Justru sepatu-sepatu yang kayak model-model Converse All Star gitu, itu lebih ngebawa ke sana. Atau ada yang tarikan-tarikannya kayak Reebok yang lama, kayak Stan Smith gitu kan. Itu lebih membawa rasa iya dulu kayak begitu ya gitu. Ada juga beberapa Reebok yang tapi udah mirip sih sebenarnya, normal banget kayak sepatu running yang zaman sekarang, atau Nike yang mirip kayak zaman sekarang yang plain gitu. Itu lebih ngebawa ke arah sana. Yang satu ini enggak. Ini yang satu ini enggak, terutama karena midsole-nya yang sangat sekarang sekali. Tapi memang mereka mau mengawinkan antara retro dan gitu future. Ya. Jadi ya. Jadi ini karena mau mengawinkan. Iya. Kalau kita bicara mengawinkan, kawin yang gue lihat asik itu kayak misalnya loafer. Loafernya sekarang ya. Loafernya sekarang, yang siapa? New Balance, Hoka gitu kan. Bawahnya midsole sekarang. Chunky. Atasnya itu loafer zaman dulu. Gue setuju kalau itu malah 90s 2000 loafer atau apa sih boat shoes ya, yang talinya ngelingkar, tali kulit melingkar di situ. Gue setuju kalau itu. Itu pun saya punya 2 pada dulu kalau nggak salah. Zaman beli aja mesti minta jatah gitu kan. Jatah ultah. Iya, jatah ultah gitu. Itu saya ada 2 tuh pakai kayak gituan, karena memang pada masa itu sepatunya kayak begitu gitu. Kalau nggak model-model Vans gitu kan, ya jadinya lebih berasa retronya. Atau model-model kayak model-model kayak Jordan, model-model bahkan kalau kita bicara siapapun yang ngambil desain-desainnya yang dia pakai sama New Balance segala macam, itu lebih berasa sih sebetulnya. Lebih berasa. New Balance yang kayak 2002R kayak gitu sedikit lebih berasa lah ke arah sana. Layering-nya. Cangkinya berasa gitu. Tapi kalau ini enggak sih. Sejujurnya kalau buat gue enggak. Dan gue mempertanyakan beberapa hal juga di sini. Satu, bobotnya. Ya ini berat. Gue sih berpikir, apakah karena tahun 90-an sepatu itu berat? Jadi yang dicontek beratnya. Enggak dong harusnya ya. Enggak sih. Enggak kan. Bukan part itunya ya. Bukan part itunya. Itu. Terus ya tadi kan kalau strapping gue tidak merasa 90-an. Terus ini nih. Tangnya kan tadi kayak buat olahraga gitu kan. Ya tang mana tahun 90-an seperti ini, rasanya sih enggak sih. Iya. Atau ada, nggak tahu. Gue nggak merasa sih sebetulnya. Nggak merasa bahwa ada yang populer rasa seperti ini. Rasanya sih dulu itu gede tebel-tebel, dibikin tebel supaya empuk gitu. Contoh, nah misalnya ngambil si Brodo yang ini, yang Ace ini, kan tebel di sininya. Iya, I have to agree. Ya, emang dulu begitu. Nyamannya itu dengan cara ditebelin aja udah, gitu. Kalau zaman sekarang kan bisa banyak gaya kan, materialnya bisa diganti-ganti gitu. Saya ingat tuh Nike Foamposite di awal 2000-an pakai kayak gini, atau kalau mau lebih ke belakang kayak Jordan 6. Cuma Jordan 6 kan tebel sebenarnya plastiknya kan. Nah, itu dia. Gitu kan. Dan kalau mau dibawa ke Indonesia gitu ya, terus mau dibilang 90-an, berapa orang yang pakai Jordan 6? Iya kan? Jadi nggak berasa gitu di kita itu nggak berasa, di yang udah terbiasa. Nggak gitu terasa gitu. Seandainya Calvert nggak ngomong soal itu. Katakanlah disebutnya sebagai chunky designer. Chunky dead shoes lah. Dead shoes, ya. Chunky dead shoes. Iya, sesuai dengan apa yang lagi in sekarang. With future look. Iya, with future look. Iya, chunky dead shoes. Mungkin chunky retro dead shoes yang sesuai yang futuristik. Iya. I'm fine. Oke. Tapi karena dia berusaha membawa ke 90-an, itu membuat kepala gue tuh mikir gitu loh. 90-an gue tuh dulu pengennya apa ya tahun 90-an. Objek apa yang gue pengen banget gitu, yang gue rasa keren banget, teman gue pakai keren banget, loafers. Di 90-an kita misahin, Pak. Sepatu main. Sama sepatu yang kelihatan serius, keren. Seserius itu ya kalian. Seserius itu. Banyak yang pakai sepatu pesta, apa sih istilahnya, sepatu yang dibilang sepatu pantofel itu apa sih? Ball shoes. Apa? Yang apa bukan gown sih? Ya apa sih? Oxford shoes. Ya. Banyak yang pakai itu dengan jeans.
Oh iya. Terus Gitu kemeja loh. yang Iya, mau kemejanya Linting. ya Iya. meja hitam oversize gede, Iya. jeans, terus bawahnya pakai itu. Oke. Itu umum zaman dulu. Jalan tengahnya pakai loafers. Oke. Gitu, lebih empuk kan, gitu nggak cetak-cetok amat gitu. Ya begitu pakai beginian, enggak sih, nggak berasa. Makanya gua nggak berasa gitu loh. Skenanya masa itu ke sini, paling nggak untuk Indonesia. Ya. Gue nggak berasa di situ gitu ya. Mungkin ada yang punya pandangan berbeda dari tahun 90-an ke 2000. Tapi gue tidak merasa kalau ini terlalu banyak mau dibawa ke arah sana. Menurut gue nggak kerasa gitu. Jadi buat gue yang agak miss justru katanya mau bawa ke arah 90-an ya gitu. Seenggaknya nggak begitu sih, keren-keren aja. Asal I'm masalah fine, itu I'm ya, fine with this ya. I'm deskripsinya fine. ya? Deskripsinya I'm fine with this. Tapi eksekusinya memang menurut gue untuk 1,5 tahun hiatus. Terus kita dapetin sepatu yang seberat ini di size 42. Buat gue kurang pas. Oke. Dan harganya. Nah harganya ini Ya. di 688.000. Sama enggak sih, ini 599.000. Yes. Kalau mau dibilang buat jalan, kalau mau dibilang ini cangki, ini cangki. Iya. Ini cangki, ini bisa buat jalan. Ini empuk, ini overly empuk. Ini empuk. Apakah ini stable? Ya nggak bisa dibilang super stable, tapi dia bukan yang tidak stabil. Dipakai jalan, enak banget. Ya. Kalau Ya ini kan? udah terbukti. Dan ini size 46, rasanya beratnya mirip-mirip sama size 42. Ya mungkin nggak persis ya, cuman terasanya seperti itu Gimana gitu. 46-nya? Karena ini dense bawahnya gitu. Jadi rasanya kayak berat gitu. Terasa seperti itu. Jadi design wise selama dia nggak disebutin 90-an buat gue it's fine. Keren karena di masa 90-an sih gue yang dari mana ya. Gak ada masalah sih sebetulnya. Kalau suka aja gitu kan. Iya. Gue berpikir seandainya gue nggak baca itu deskripsinya dia. Seandainya saya nggak taruh deskripsi. Nah iya itu. makanya kadang lu share deskripsinya kan. Jadinya gue baca. Kok gini ngomong kayak begini sih? Saya tulis atau enggak pasti saya jelasin sih. Nah, iya makanya itu dia. Ya tapi nggak masalah. Ini a good thing dari Calvert, paling nggak mungkin dia udah bisa ngejar lagi sama yang lain kan dari sisi desain gitu. Gitu ya. Overall cuman mungkin misalnya dia nggak ngingetin bahwa size-nya seperti apa ya. Hati-hati ya, size-nya begini gitu. Biasanya kan banyak ngingetin, ini nggak diingetin. Ya, jadi gimana? Lo mau beli lagi satu lagi size turun ke bawah? Atau dihabisin gimana caranya Ini aja dihabisin aja yang ini ya gitu. Oke, kalau dari kalian sendiri menurut kalian bagaimana si Calvert Future Wave ini? Ada yang udah kop belum sih? Ada yang udah ngambil belum nih gitu. Coba share pengalaman pakainya. Iya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya pengalaman kita dan pro kontra kita mengenai ini. Ya sebetulnya sih bukan berarti ini barang jelek yang gak layak beli. Masih bisa cocok buat kalian. Cuma tadi aja saya mempertanyakan kenapa ditulis 190-an. Iya sih. Dan berusaha mikir keras jadinya gitu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Dan kalau misalnya kalian ada rasanya suatu apa nih, cobain yang ini dong, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita coba cek deh apakah kita bisa cari. Terutama kalau size gue harus 46-nya dulu gitu ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu, sampai jumpa lagi. See ya.